Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hazir Akbar kembali menjumpai Anda, saudara, di program Rumah Demokrasi, edisi Rabu 24 Januari 2024. Dan memang pembahasan kita masih terkait bagaimana proses datapan penyelenggaraan pemilu yang masih bergulir, karena memang tidak lama lagi kita akan sama-sama menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin dan menjadi tampuk pemimpin kita di masa yang akan datang. Dan terkait dengan bagaimana proses pemungutan suara juga penyelenggaraan pemilu, ini sangat erat kaitannya bagaimana Badan Ad Hoc sendiri atau salah satu juga penyelenggara pemilu ini dapat melakukan pemurnian, di mana suara-suara yang hadir dapat dijamin dan juga berintegritas. Dan memang sesuai dengan tema kita pada hari ini, saudara, ini terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu. Dan kita sudah kehadiran dua narasumber kita untuk berdiskusi dan juga berbincang seperti apa harusnya posisi penyelenggara pemilu dan juga netralitas yang harus ditegakkan, baik dari pihak-pihak yang diikat secara undang-undang ataupun pihak lainnya. Dan kita akan sapa terlebih dulu, yang pertama ada Bapak Ari Juniarman, ini sudah tidak asing lagi, Bapak Ari Juniarman SHMH selaku anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Selamat sore, Bang. Ya. Sore pemirsa TVRI. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini tadi sebenarnya ketika awal saya nanya mau panggil abang atau bapak ya. Jadi kita panggil abang ya. Bang Ari ini sudah tidak asing lagi, kita akan nanti berdiskusi, Bang, sebenarnya bagaimana posisi penyelenggara pemilu ini sendiri dari perspektif Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu ini sendiri. Dan berikutnya ini juga seorang akademisi muda yang punya potensi untuk melihat bagaimana sih sebenarnya cerminan penyelenggaraan pemilu yang ada di Provinsi Jambi. Jadi Bapak Adep Davega Prasna, SHMH selaku akademisi. Selamat sore, Bang Adep. Selamat sore, Bang. Sehat, Bang Adep? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi memang terkait dengan penyelenggara pemilu ini ya pemirsa, nanti kita akan langsung berdiskusi juga dengan Bang Adep. Perlu sekali memang respons secara holistik dan menyeluruh. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan langsung berdiskusi dengan narasumber kita pada hari ini, langsung saja di 0741 dan 6385 atau di 0811 743 3133. Nih, saya mau ke Bang Ari dulu, karena Bang Ari ini selaku penyelenggara, nanti baru kita asas secara akademisi seperti apa ya, Bang Ari. Kita membahas tentang kemurnian dan lain-lain. Nah, kita mendapatkan catatan yang menarik nih, Bang. Di awal tahun 2024 dan proses sampai berjalan juga, ada dugaan terkait dengan pelanggaran etik di Kabupaten Muara Jambi. Itu seperti apa, Bang? Terkait dengan badan ad hoc-nya sendiri, Bang, sejauh ini. Ya, tentu kami sebagai penyelenggara terikat dengan sumpah janji yang kami ucapkan pada saat dilakukan pelantikan. Nah, itu yang kemudian menjadi pegangan kami sebagai penyelenggara untuk netral, tidak berpihak dan profesional, gitu kan. Nah, kalaupun dalam perjalanannya ada yang melanggar, dalam hal ini kode etik, baik itu diduga berpihak atau tidak proporsional atau kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, tentu ada mekanisme dan prosedur yang akan kita terima. Dalam hal ini bisa saja kalau di tingkatan ad hoc, Panwascam, PKD sampai pengawas TPS itu bisa diberikan sanksi peringatan dan kemudian pemberhentian. Nah, begitu juga di tingkatan kabupaten kota, provinsi dan RI begitu. Itu ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang kita kenal dengan DKPP. Nah, itu yang kemudian untuk menguji apakah perbuatan atau tindak tanduk ketika laku kami yang tidak sesuai dengan ketentuan itu diuji di sana. Nah, ya, tentu dengan sanksi-sanksi yang paling berat ya diberhentikan tetap, gitu. Pemberhentian tetap. Nah, ini yang apa namanya konteksnya sanksi ya. Tapi upaya-upaya yang kami lakukan ya tentu terus memberikan arahan, pendampingan, supervisi, gitu kan, dan memberikan warning agar memang kita ini apalagi Bawaslu sebagai wasit jangan kemudian ikut menjadi pemain. Nah, kalau nanti wasit sudah ikut menjadi pemain tentu dalam sebuah kontestasi atau pertandingan menjadi kacau. Gitu. Baik, berarti sejauh ini sudah ada memang catatan atau temuan khusus terkait dengan potensi pelanggaran seperti itu, Bang Ari? Ya, dari bukan hanya 2024, 2023 ada di Muara Bungo kita berhentikan Panwascamnya di tingkat kecamatan. Ada juga PKD, untuk kalau ya terbukti dan kita nilai itu memang melanggar ketentuan peraturan di KPP nomor 4 tahun 2017 ya bisa saja diberhentikan. Baik, berarti sudah memang ada tindakan tegas yang sudah diberikan. Baik, Bang Adep,
Kalau Bang Adib sendiri melihat bahwa penyelenggaraan pemilu 2024 memang sesaat lagi akan kita sama-sama nikmati. Iya. Dan kalau Bang Adib melihat sendiri, apakah potensi kerawanan baik itu kecurangan dari penyelenggara pemilu atau pihak lainnya seperti apa sejauh ini, Bang? Baik, terima kasih. Jadi memang saya mengutip hasil survei dari Litbang Kompas ya, sekitar sebulan yang lalu di akhir tahun 2023 bahwa dari hasil survei Litbang Kompas itu hampir 60% dari responden itu ragu, dalam artian bahwa ada indikasi bahwa pemilu tahun 2024 ini ada indikasi curang atau ketidaknetralan yang dilakukan oleh baik itu oleh pejabat negara, termasuk juga penyelenggara pemilihan umum itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang sangat mengkhawatirkan kita gitu, karena data yang diberikan oleh Kompas itu cukup besar sekali gitu. Kalau misalnya ketidakpercayaan publik itu sekitar 30-40%, mungkin itu hal yang mudah-mudahan bisa kita tanggulangi sebelum tanggal 14 Februari ini. Tapi kalau data itu di atas 60%, itu hal yang sangat luar biasa mengkhawatirkan kita semua gitu. Maka harapan kita, apalagi kami sebagai akademisi adalah kita berharap bahwa negara hadir dalam hal ini untuk betul-betul mewujudkan pemilu ini yang betul-betul netral gitu, sehingga baik itu aparat negara, ASN, aparat militer, TNI, Polri, kemudian penyelenggara pemilu itu sendiri tidak ikut bermain dalam konsultasi ini gitu. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa seperti Bawaslu misalnya, betul-betul harus diharapkan hadir sebagai wasit yang bisa memberikan putusan-putusan yang tidak memihak kepada satu calon, sehingga dugaan-dugaan atau kekhawatiran masyarakat bahwa pemilu 2024 ini tidak netral itu tidak terjadi dan tidak menjadi hal yang betul-betul ditakutkan oleh masyarakat gitu kira-kira. Baik, berarti memang sejauh ini Bang Adib sudah melihat bahwa ada kemungkinan penyelewengan wewenang dan lain-lain seperti itu, Bang Adib? Ada indikasi arah ke sana gitu ya. Apalagi misalnya pas hari ini Pak Presiden berbicara seperti itu begitu. Betul kalau secara hukum kita bicara bahwa Presiden punya hak secara demokratis, iya gitu. Setiap orang punya hak secara demokratis. Bahkan penyelenggara pemilu punya hak demokratis untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin negara ini untuk di masa yang akan datang. Tapi kan menurut hemat saya bukan berarti hal itu harus diumbar ke publik gitu, bahwa pejabat negara, presiden, menteri, bupati, gubernur itu harus berpihak kepada satu calon dan ikut terlibat aktif dalam memenangkan satu calon gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya akhirnya malah menimbulkan ketakutan yang semakin membesar bagi masyarakat bahwa pemilu 2024 ini penuh dengan kecurangan dan netralitas itu hanya sekedar ucapan yang ada di dalam teks undang-undang saja, begitu kira-kira. Baik, ini kita langsung konfirmasi ke Bawaslu. Bagaimana sebenarnya hari ini menarik, seperti yang tadi dikutip juga, ada kutipan bahwa Presiden menyatakan dukungan dan lain-lain seperti itu yang sudah disampaikan oleh Pak Adib sendiri. Bagaimana sebenarnya Bawaslu menyikapi hal ini, Pak? Ya tentu yang menjadi dasar atau kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan ini adalah undang-undang dan peraturan. Ada normanya di sana, ada larangan, ada sanksi dan sebagainya. Ya selama perbuatan atau kegiatan itu tidak dilarang atau tidak diatur, tentu itu kemudian bukan pelanggaran dan ya dibolehkan, gitu kan. Tapi kalau ada norma larangan ya tentu kita larang. Nah ini kan banyak sekarang ini beredar di masyarakat ini, baik share video atau di media sosial yang terkadang ini menyebar kemana-mana. Padahal belum secara undang-undang belum tahu nih. Kalau kami Bawaslu ini kan harus ada kajian dulu, syarat formil materialnya, dan ada nggak undang-undang yang dilanggar gitu. Baru kita kemudian menentukan atau menilai ini pelanggaran atau tidak. Nah, begitu kan? Nah, ya misalkan konteksnya kampanye itu ada unsur-unsurnya, misalkan harus ada peserta, terus ada unsur ajakan gitu kan, ada menyampaikan visi misi dan citra diri. Nah, selama itu tidak terpenuhi ya kemudian itu tidak masuk dalam definisi kampanye, ya monggo, ya kan? Misal contoh ya pemberian uang, kalau konteksnya tidak dalam pelaksanaan kampanye ya tidak persoalan gitu. Nah, tapi kalau konteksnya kampanye, nah ini yang kemudian ya butuh juga diketahui oleh masyarakat yang kemudian sehingga tidak menjadi isu-isu negatif atau
informasi dan sebagainya kan, ini yang terus bergulir. Sehingga kalau ini terus beredar gitu kan, disampaikan dan seolah itu memang suatu pelanggaran, padahal secara undang-undang ya tidak dilarang. Termasuk misalnya tadi presiden gitu kan, ya di Undang-Undang 7 itu diperbolehkan presiden kampanye, yang tidak boleh itu menggunakan fasilitas negara dan sebagainya, kan begitu. Nah, kalau secara etik dan sebagainya itu tentu ranahnya berbeda gitu kan. Nah, ini yang kemudian di kita sebagian tidak ke sana gitu, sehingga informasi ini tidak tahu benar atau salah gitu kan. Nah, seharusnya makanya kami juga sekarang ketika melakukan penelusuran tindak pelanggaran, kami memberikan siaran pers baik itu di media sosial maupun kepada kawan-kawan media, sehingga apa yang kita lakukan itu ya diketahui ya kan oleh masyarakat. Misalnya contoh kemarin viral soal ada pemasangan alat peraga di Puskut. Ya, di Puskut di depan ini Masjid Ar-Rodo ini kan. Wah, itu kemana-mana itu dimulai ini. Ternyata setelah kita telusuri, memang itu yang pertama adalah milik pribadi. Dan kita cek di Badan Aset Provinsi Jambi, dari Dinas Koperasi dan sebagainya, memang ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Nah, sehingga kemudian ya kita putuskan sesuai dengan ketentuan. Tapi kan di masyarakat sudah viral ya, seolah itu sudah pelanggaran gitu kan. Salah. Inilah yang fenomena yang terjadi sekarang di pemilu kita. Baik, kalau misalnya melihat dari pernyataan Pak Ari ini memang menarik ketika kita melihat bahwa esensi sebenarnya dibahas, bahwa melihat netralitas itu tidak hanya berdasarkan simbol atau gerakan ataupun juga hal-hal tertentu, tapi harus didalami. Sebenarnya esensi netralitas itu seperti apa? Apakah kita ketika melakukan gerakan A, gerakan B, gerakan C itu sudah melanggar etik terkait dengan netralitas seperti itu? Bagaimana Pak Adep? Baik, jadi sebenarnya begini ya, ketika kita berbicara netralitas, kan netralitas itu kan sebenarnya tidak ada keberpihakan gitu ya, tidak memihak kepada sesuatu, entah itu pasangan calon ataupun kepada salah satu partai politik gitu. Netralitas ini bukan berarti menghilangkan hak pilih gitu ya. Jadi sebagaimana misalnya ketika dihimbau agar ASN aparat negara untuk tidak terlibat dalam politik praktis, menjaga netralitas, ya bukan berarti kehilangan hak pilihnya. Dia tetap punya hak pilih gitu loh. Tapi hak pilih itu dia sampaikan, diaplikasikan di mana? Di bilik suara gitu loh. Nah, jadi sebenarnya untuk menjaga netralitas ini sebenarnya hal yang sangat mudah sebenarnya begitu. Tapi banyak unsur yang bisa menjaga dan menggerogoti netralitas itu sendiri begitu ya. Contohnya saja misalnya, saya bukan berbicara soal aspek penyelenggara pemilu ya. Dalam aspek ASN saja misalnya, itu banyak sekali hal-hal yang bisa menggerogoti netralitas ASN itu sendiri. Misalnya di Undang-Undang ASN, baik Undang-Undang 14 tahun 2015 maupun Undang-Undang ASN yang terbaru tahun 2023 ini, itu kan bahwa ASN itu secara manajerial itu kan, apalagi untuk di daerah, itu kan tampuk kekuasaannya itu ada di pimpinan daerah gitu, gubernur, bupati, wali kota. Akhirnya ada unsur keterpaksaan secara tidak sengaja untuk ASN itu ikut terlibat aktif untuk memenangkan sesuatu pasangan calon di daerah. Kalau tidak, nanti ya bisa saja mungkin jabatannya bisa dihilangkan, dia bisa di rolling segala macam. Nah, ini sebenarnya yang menjadi ruang dalam segi peraturan perundang-undangan kita yang bagi pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR harusnya lebih diperhatikan lagi terkait dengan ini. Begitu. Baik, pembahasan kita masih menarik ya Pak Ade ya, terkait dengan bagaimana sebenarnya ASN juga sebuah konsekuensi untuk terlibat dalam netralitas ini sendiri dan Pak Ari. Tapi kita akan tahan terlebih dahulu, saya jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi, dan pembahasan kita masih terkait dengan netralitas penyelenggara pemilu. Dan tadi sudah kita dengarkan memang dari Bang Adip sendiri mengutip bahwa netralitas itu sebenarnya esensinya tidak hanya secara tampilan, tetapi memang internal diri, tapi bagaimana cerminan itu ditunjukkan. Nah, sebenarnya kalau kita membawa ke penyelenggara pemilu seperti itu Bang Ari Jurniawan, indikatornya ada tidak ketika memang hal-hal ini terkait dengan pelanggaran? Memang mungkin secara gambaran kasar terlihat di mata, ketika terlibat dan lain. Sebenarnya ada indikasi terlalu dalam untuk menyatakan ini tidak netral atau netral seperti itu, Bang? Kalau konteksnya penyelenggara ya, penyelenggara itu
saya Usman selalu bilang, kita jangan hanya terlihat netral, jangan hanya bicara netral, tapi harus memang terlihat netral dengan apa? Misalkan kami itu berfoto begini aja itu, nggak berani kami pakai yang lain kan, walaupun ya itu terkadang biasa aja bisa dianalogikan peace dan lah misalnya oke dan sebagainya. Nah, itu kita sampaikan betul ke jajaran kita, hindari. Bahkan bukan hanya dari gestur atau simbol, bahkan ke pakaian kami juga kami jaga gitu. Kan memang jangan sampai nanti ya itu dianggap atau berpihak kepada salah satu peran. Jadi seperti itu sudah yang kita himbau kepada jajaran kita ya untuk menjaga itu, karena jualan core bisnis kita ini ya trust gitu kan, kepercayaan. Kalau ya itu tidak ada lagi ya tentu menjadi suatu kegagalan bagi kita gitu kan. Nah, itu konteksnya ya. Persoalannya nanti ketika masih ada yang diduga melakukan hal-hal yang di luar, tentuan ya seperti yang saya sebutkan ada konsekuensinya. Itu kalau konteksnya penyelenggara. Baik. Kalau konteksnya penyelenggara. Tapi kalau konteksnya dalam ASN maka dikembalikan lagi. Kalau ASN ini kan memang menjadi isu dan pemberitaan yang banyak disorot masyarakat lah, begitu kan. Nah, ini tadi sudah sampaikan bahwa memang ini menjadi annual event gitu, tahunan setiap pelaksanaan pilkada, pemilu, ya, pelanggaran netralitas ASN. Nah, apa penyebabnya? Yaitu tadi ada persoalan ya kekerabatan, intimidasi gitu kan, terus juga kepentingan politik gitu kan, dan tekanan dari tokoh-tokoh dan banyak persoalannya begitu kan. Nah, sehingga untuk saat ini sudah 3 itu. Jadi konteksnya ASN ini bisa ranahnya masuk kepada pelanggaran administrasi pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, atau melanggar Undang-Undang Pemilu. Nah, ini 2 hal yang beda. Kalau melanggar PP Undang-Undang 5 tahun 2014, kita proses yang kemudian kita teruskan kepada KSN. Nanti KSN merekomendasikan kepada PPK-nya untuk memberikan sanksi. Itu. Tapi kalau konteksnya melanggar Undang-Undang Pemilu, itu diselesaikan dengan Gakumdu. Nah, sentra Gakumdu yang melanggar 280, 282, yang biasanya pejabat yang melakukan tindakan atau perbuatan yang membutuhkan salah satu pasangan calon atau diikutsertakan sebagai pelaksana kampanye dan ya ikut terlibat mengadakan kegiatan kepada pasangan yang menguntungkan atau merugikan itu masuk pada pemilu, itu pidana pemilu. Nah, tapi kalau yang misalnya nge-like, nge-share gitu kan, terus juga ada pendekatan kepada partai politik, peserta pemilu, atau menghadiri deklarasi, dan juga lain sebagainya, itu masuk pada etik yang kemudian kita teruskan kepada KSN. Baik, kita ke Bang Ade. Bang Ade sendiri melihat bagaimana peraturan yang sedemikian sudah dibuat, kemudian tadi juga sudah disampaikan Pak Ari Juniarman bagaimana menjaga posisi diri dan lain. Sebenarnya sejauh ini efektivitasnya seperti apa? Menjaga kepercayaan masyarakat bahwa memang pemilu ini netral seperti itu. Kalau melihat, mungkin tadi data memang sudah disampaikan, tapi secara pandangan yang dikeluarkan dari Bang Ade sendiri seperti apa, Bang? Ya, baik. Sebenarnya dari segi peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang, kemudian PP, kemudian yang terakhir kemarin itu adalah SKB 5 Menteri dan pimpinan lembaga negara itu, sebenarnya secara normatif sudah bagus gitu ya. Nah, tinggal bagaimana penerapan dari peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat itu. Komitmen bersama lah gitu loh, para pembuat peraturan perundang-undangan ini, dan juga tadi penyelenggara pemilu dalam hal ini misalnya seperti Bawaslu untuk menegakkan aturan yang ada dalam perundang-undang itu. Ini yang sebenarnya menjadi PR besar bersama kita sekarang ini gitu loh. Nah, seperti tadi misalnya saya sepakat yang disampaikan oleh Bang Ali tadi bahwa netralitas ASN itu bukan hanya sekedar simbol, misalnya foto harus kepal tangan segala macam gitu. Itu oke lah gitu ya. Mungkin salah satu unsur kecil yang harus kita jaga gitu dalam hal menghadapi pemilu ini. Tapi lebih daripada itu adalah esensinya sendiri gitu loh. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pimpinan lembaga negara, oleh para pejabat negara ini
diharapkan itu betul-betul kebijakan yang tidak memihak kepada salah satu calon, atau kebijakan yang menguntungkan satu calon, atau mungkin merugikan pasangan calon ataupun partai politik yang lainnya. Kita masyarakat lebih melihat kepada esensi itu sebenarnya gitu. Sebagai contoh saja misalnya di akhir tahun 2023 lalu misalnya ada mobilisasi massa mengumpulkan para kepala-kepala desa dengan berdiskusi dengan satu pasangan calon presiden, katakanlah begitu misalnya. Nah, itu kan indikasi yang memang ada unsur-unsur ketidaknetralan itu yang dibuat oleh pejabat tinggi negara sendiri, begitu loh. Jadi sebenarnya secara aturan sudah bagus, tinggal komitmen kita untuk menegakkan aturan ini. Dalam hal terkecil misalnya untuk di ASN ya, ya ini sudah menjadi rahasia umum lah, mungkin hampir setiap grup WhatsApp itu pasti ada tuh. Ada mungkin yang memobilisasi massa segala macam. Nah, hal-hal yang seperti itu terkadang oleh PPK sendiri itu tidak bisa diantisipasi, begitu loh. Tidak bisa mengarahkan para anggotanya, para stafnya untuk ini adalah grup WhatsApp instansi misalnya, tidak boleh ada politik praktis di sini, tidak boleh ada pembicaraan soal pemilu di sini. Harusnya hal-hal yang terkecil itu saja itu sebenarnya bisa kita jaga gitu loh. Makanya harapan kami sebagai akademisi sebenarnya untuk menjaga netralitas ini memang negara harus betul-betul hadir ya. Bawaslu sebagai wasitnya, DKPP sebagai dewan kehormatannya harus hadir gitu loh. Untuk ASN misalnya tadi ke ASN kementerian itu harus hadir betul-betul untuk menjaga netralitas sehingga ASN dan penyelenggara pemilu ini betul-betul menjadikan netralitas itu sebagai core value yang paling utama untuk menjalankan pemilu ini gitu kira-kira. Kemudian tadi terkait juga yang sudah disampaikan ada bagaimana melihat indeks kerawanan juga salah satunya, bagaimana ketika memang ada calon tertentu atau caleg yang menggunakan posisinya untuk mengintervensi, itu seperti apa yang dikeluarkan sikap dari Bawaslu sendiri sejauh ini? Ya, Bawaslu ini secara fungsi kan antara pencegahan dan penindakan itu satu tarikan napas. Nah, jadi orientasi kita bukan hanya penindakan. Pencegahan juga sudah maksimal kita lakukan, sosialisasi secara terencana dan berkelanjutan. Ini dari 2022 kita sudah itu ada surat keputusan bersama SKB 5 lembaga, ya kan? Kementerian Pan-RB, Mendagri, kemudian Bawaslu, KASN, dan BKN, gitu kan. Nah, ini sudah berusaha sinergi untuk bukan hanya menindak tapi membina. Nah, dan itu sudah ada fakta integritas yang ditandatangani oleh gubernur, bupati, dan wali kota. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan diseminasi sosial, banyak sebenarnya sudah kita lakukan. Ya, konteksnya sekarang ya kalau masih ada pelanggaran yang dilakukan, ya tentu ada konsekuensinya, itu kan, sanksi yang kita berikan kepada yang bersangkutan. Nah, ini juga kita selalu sampai sekarang selalu mengingatkan untuk tidak kemudian baik itu melalui kepala dinas, sekda, kepolisian itu kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Denpom, kalau polisi TNI ya, kalau polisinya ada Propam. Nah, ini kita kalau pemerintah ada gubernur dan sekda, kita sudah berulang kali melakukan koordinasi gitu, dan menyampaikan upaya-upaya pembinaan, pencegahan dan penindakan. Jadi sudah kita bangun sinergi itu. Baik, kalau Bang Adep ini sendiri, seperti kita ketahui memang proses pemilu ini begitu panjang, tahapannya sudah dilalui dan lain-lain. Ketika kita membahas sebuah netralitas terhadap pemilu dan pesta demokrasi ini, sebenarnya puncak terjadinya gejolak itu biasanya dalam range berapa? Menjelang waktu pemilu atau setelah atau sebelum atau berapa? Di tahap mana yang paling rawan biasanya, Pak? Sebenarnya kerentanan itu sudah mulai muncul sebelum pelaksanaan pemilu ya, bahkan sebelum penentuan pasangan sendiri untuk pilpres ataupun sebelum penentuan calon tetap untuk legislatif gitu ya. Nah, sebenarnya dari sebelum masa itu sudah mulai itu ya, hal-hal yang berbau tidak netral itu sudah terjadi. Nah, puncaknya itu ya pas masa sekarang ini, masa-masa kampanye ini gitu loh. Nah, itu sebenarnya puncak yang paling kita rasakan itu sekarang ini, masa kampanye ini. Makanya kita mengharapkan bahwa agar
lembaga-lembaga yang bisa mengawasi ini, Bawaslu, DKPP dan yang lain itu bisa hadir betul untuk mengawasi ini gitu. Dan tadi saya sepakat itu ya bahwa setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu misalnya ketika ada indikasi kecurangan atau indikasi ketidaknetralan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri, itu harus dipublish ke media agar masyarakat itu tahu, dan ini juga menjadi edukasi bagi para penyelenggara yang lain itu bahwa penyelenggara pemilu itu mulai dari pusat sampai ke paling bawah itu PPS misalnya, itu harus betul-betul menjaga netralitasnya gitu. Itu yang kita harapkan gitu ya. Selama ini kalau saya melihat dari segi penyelenggara pemilu sudah berjalan cukup baik ya. Nah, yang pingin kita harapkan lagi keseriusan yang lebih itu adalah dari segi aparat pemerintahan sendiri misalnya, entah itu mulai dari kepala desa, kemudian pejabat-pejabat di pemerintahan di daerah, SKPD dan segala macam itu yang butuh sentuhan yang lebih serius untuk menjaga netralitas mereka, begitu kira-kira. Baik, tadi mengutip juga dari Bang Adip, kita tahu memang saat lagi sudah ditentukan terkait dengan kampanye akbar. Bagaimana sebenarnya persiapan Bawaslu dan lain-lain terkait dengan kampanye akbar ini sendiri? Ya, jadi tahapan kampanye namanya rapat umum kan, atau yang kita kenal rapat kampanye akbar, dan iklan kampanye memang dibatasi 21 hari kemarin, mulai dari tanggal 21 Januari sampai nanti 7 Februari. Jadi 21 hari ini memang diperbolehkan melakukan kampanye akbar atau rapat umum dan iklan kampanye. Nah, jadi apa yang kami lakukan, tentu kami selalu melakukan konsolidasi dan kemudian memberikan himbauan kepada peserta maupun nanti konteksnya iklan kampanye kepada kawan-kawan media gitu. Karena memang semua itu ada aturan main, misalkan tentu kami sudah sejauh hari melakukan mitigasi apa potensi pelanggaran yang akan terjadi pada saat pelaksanaan rapat umum. Tapi kan sekarang sudah ada keputusan dari KPU yang memang sudah membagi zona-zonanya. Jambi ini masuk zona B. Dan masing-masing sudah ditentukan tanggal dan tempat yang untuk melakukan rapat umum. Nah, ini juga meminimalisir atau menekan potensi nanti sengketa terkait pelaksanaan rapat umum. Nah, apa saja yang menjadi potensi ketika pelaksanaan kampanye akbar ini berlangsung? Yang pertama adalah tentu mengikut sertakan pihak-pihak yang dilarang, termasuk ASN, gitu kan. Kemudian juga melibatkan pemilih di bawah 17 tahun atau anak-anak, kemudian pemberian uang, money politik, dan secara administrasi tidak ada izin dari kepolisian atau STTP. Dan juga yang paling penting adalah jangan dari sisi materi. Kampanye itu biasanya akan ada karena rame dan terpancing secara emosional, akan ada ujaran kebencian, menghina, menghasut dan sebagainya. Nah, ini kita sudah siapkan bagaimana nanti kita akan mengeluarkan kekuatan pengawas yang full, ya tentu bukan konteksnya ingin menindak saja, tentu melakukan pencegahan. Kita akan, tapi ini juga penting untuk partisipasi masyarakat. Baik, Bang Ari. Kita tahan dulu boleh ya, Bang Ari? Ini menarik nih ketika kita membahas tentang bagaimana kampanye akbar yang sedang bergulir dan akan dilakukan juga nanti, apakah kerawanan terkait intervensi politik di dalam kampanye ini akan semakin meningkat seperti itu. Dan usai jeda kami masih akan kembali, saudara, tetap di Rumah Demokrasi. Ya, terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Rumah Demokrasi, dan pembahasan kita masih berlanjut terkait dengan bagaimana tadi proses kampanye akbar yang sudah berlangsung ini seperti apa tadi. Boleh dilanjutkan lagi, Bang, terkait yang terakhir, yakni bagaimana masyarakat untuk mampu menilai dan lain-lain. Ya, tentu kita sebagai upaya pencegahan memberikan himbauan kepada peserta untuk memberikan batasan-batasan atau potensi pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan kampanye akbar. Agar harapannya tentu pada pelaksanaan nanti ya pelanggaran ini tidak terjadi. Baik, Bang Ari, kita tahan dulu, Bang Ari, sepertinya ada penelpon. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Halo, selamat sore. Halo.
Selamat sore. Selamat sore, Adet Akbar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam Yudi warahmatullahi Tanai. wabarakatuh. Baik, Pak Yudi di Teladan, silakan Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Terima kasih atas waktunya. Sama yang saya hormati Pak Ari dari Bawaslu Provinsi Jambi, yang saya hormati hadir di studio TVRI, dan Pak Adab ya dari akademisi yang saya hormati. Seperti kita ketahui bahwa peserta penyelenggara pemilu ini memang sudah kuat ya. Aturan Undang-Undang Nomor 7/17 ini ada KPU, ada Bawaslu, ada KPPS, termasuk turunannya ke bawah serta panitia ad hoc ya. Namun dengan perkembangan zaman tentunya tidak sedikit lagi sangat diharapkan serta pemerintah masyarakat dengan menggunakan teknologi. Apabila terjadi penyelewengan ya langsung aja difoto, kirim langsung dan dapat laporan. Gunanya kemajuan teknologi. Makanya hingga pemilu harus siap dengan teknologi itu, sehingga percepatan laporan kekayaan juga akan cepat mendapat kepuasan dari masyarakat. Tidak menutup kemungkinan bahwa KPPS kan langsung bersentuhan dengan masyarakat, baik peserta pemilu maupun kontestasi itu sendiri. Jadi wajar kalau terjadi gesekan, apalagi lalu di Indonesia ya DPT-nya hampir mendekati 200 lebih, Jambi hampir ya menyatakan 3 juta, ya orang banyak yang diurus. Jadi akademisi dengan seenaknya dia bahwa harus bisa mengawasi, kalau tidak ada peran masyarakat yang aktif, ya keteteran juga penyelenggara pemilu itu. Inilah peran masyarakat yang diperlukan. Yang kedua adalah tadi disinggung masalah netralitas. Netralitas ini kan sudah ada aturan yang kuat, betul kuat dari TNI, Polri, dan ASN serta pejabat publik. Kan begitu. Nah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat bahwasanya adanya kesewenangan dalam pelaksanaan. Jadi ditabrak-tabrak itu. Karena memang ya yang paling populer itu adalah pemilihan presiden. Nah, di paslon 02 ini yang berbahaya untuk menabrak-nabrak itu. Nah, yang kedua, untuk yang akan datang menurut saya memang perlu diatur tambahan di samping undang-undang ASN ini, netralitas. Itu harus diatur. Ya misalnya dia mencalonkan jadi wakil presiden itu harus berhenti begitu. 02 itu kan dia menjabat, misalnya berhenti. Atau misalnya presiden juga harus berhenti begitu. Kalau memang dia mau kampanye, kan dibuat regulasinya. Paslon nomor 3 juga Mahfud juga berhenti begitu, mengundurkan diri. Ini kan bebas semua. Ini kan ada soalan yang dia hadapi juga, pemerintah juga pilihan. Jadi itu masalah. Maka kan datang dibuat aturannya. Yang terakhir kita kembali ke Jambi, kita menghadapi satu kasus yang luar biasa. Pak Gubernur dipanggil Bawaslu provinsi, ya kan, minta klarifikasi karena ada salah satu kelompok 02 hadir di rumah gubernur. Sebenarnya netralitas itu berkaitan dengan tidak memakai fasilitas negara. Itu selalu digaungkan. Nah, seharusnya Gubernur Jambi Al-Haris tidak bertemu di rumah dinas. Ya kan, harusnya ketemu kelompok 02 yang ada di Jambi waktu itu hadir, ya ketemu di warung dong, di restoran, di tempat ketemu di rumah dinas. Baik Pak Yudi, saya sudah menangkap dari poin penyampaian disampaikan kepada narasumber kita pada hari ini. Pak Ari Juniarman, ada yang ingin direspon dari yang tanggapan Pak Yudi tadi? Terkhusus juga bagaimana? Ya, silakan Pak. Memang waktu konvensi di Bali itu kan, jadi masyarakat dunia ini menyampaikan bahwa the biggest election in the world. Jadi pemilu kita ini terbesar ketiga kan secara kuantitas. Jadi memang banyak. KPPS itu nanti dikali 11.160 TPS Provinsi Jambi kali 7 gitu. Berapa merekrut. Kami juga ada pengawas TPS 1 orang per TPS. Itu jadi kemudian 11.000 orang merekrut. Nanti belum lagi saksi partai, banyak sekali melibatkan
orang betul. Makanya kemudian bagaimana kalau sistem ini kan juga sudah terbuka dan transparan. Azas pemilu juga nanti di TPS itu ada pengawas, ada saksi, dan masyarakat juga bisa bukan hanya menyalurkan suaranya saja, tapi bisa juga ikut menghitung dan bahkan nanti bisa ada kesempatan untuk memfoto. Jadi sistem kita sudah kuat juga. Nah, tentu potensi kerawanan kecurangan ya tentu tetap akan terjadi. Nah, makanya dari sekarang harapannya ya yang banyak ini harus dilakukan terus bimbingan teknis sehingga memang harapannya nanti bisa bekerja secara profesional, gitu kan. Nah, harapannya tentu sepakat apa yang dikatakan Pak Budi. Ini penting peran masyarakat juga ikut mengawasi, gitu kan. Ikut mengawasi ya, kalau ada memang tidak sesuai silakan mau difoto, mau dicegah gitu ya. Kalau sebaik-baiknya itu kan, karena penegakan hukum yang baik itu sebenarnya yang paling tinggi ya. Bagaimana kita bisa mencegah pelanggaran itu tidak terjadi kan. Nah, kalau ya masih terjadi ya silakan. Nah, ini harapan kita masyarakat juga mau ikut melaporkan gitu kan, juga ikut mengawasi. Nah, sehingga kualitas pemilu kita lebih baik. Baik secara kualitas maupun integritasnya. Nah, kalau masyarakatnya apatis dan tidak peduli, ya tentu ini sangat mempengaruhi, karena pelanggaran itu terjadi bukan hanya di tempat-tempat tertentu gitu ya, tapi itu di lingkungan masyarakat gitu ya. Kalau masyarakatnya tidak peduli, ya tentu akan banyak pelanggaran yang mungkin tidak dijangkau oleh pengawas kita yang notabene terbatas gitu kan. Baik. Ya, terkait netralitas ini ya semua jadi sumber penanganan pelanggaran kita ini bukan hanya laporan tapi temuan. Nah, temuan ini hasil pengawasan atau baik di media sosial atau pengawasan langsung. Nah, kemudian kita telusuri dan kita jadikan temuan. Baru kemudian laporan. Nah, betul yang kemarin terkait dugaan penggunaan fasilitas, dan sudah kita proses gitu. Sudah kita proses bahwa memang terkadang peristiwa yang viral dengan apa yang telah kita periksa itu tidak sesuai gitu. Nah, sehingga kemarin sudah kita sampaikan apa yang terjadi pada saat itu. Kan kita menguji apakah memang peristiwa itu kampanye atau tidak, baru kemudian kita bisa mengujinya menggunakan fasilitas negara atau tidak. Tapi kalau peristiwa dinilai tidak merupakan kampanye, nah itu tentu semua tidak menjadi persoalan dan pelanggaran. Baik, terima kasih Pak Ari. Berarti memang keterlibatan partisipasi aktif masyarakat. Ketika memang masyarakat menemukan, silakan dilaporkan, nanti akan didalami seperti itu. Apakah memang ada temuan? Apakah hanya sebuah berita yang dikontenkan seperti itu ya Pak Ari? Ya. Baik. Kalau dari Bang Adib sendiri nih, bagaimana respon yang disampaikan terkait dengan pernyataan dari Pak Yudi tadi? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Yudi ya. Ada 2 poin penting dan saya sepakat ini dengan poin ini. Pertama, peran masyarakat ini. Memang kalau kita bicara soal demokrasi, di antara pilar penegak demokrasi itu adalah civil society atau masyarakat itu sendiri. Nah, pemilu merupakan salah satu bentuk dari demokrasi itu sendiri. Makanya kita berharap bagaimana supaya demokrasi kita ini berjalan lebih baik, bagaimana demokrasi kita ini semakin mapan, semakin dewasa, ya peran masyarakat sangat dibutuhkan gitu. Jadi memang kita sebagai warga masyarakat tidak bisa hanya sekedar menunggu Bawaslu atau DKPP melakukan penindakan terhadap kalau ada dugaan pelanggaran begitu, tapi peran masyarakat ini penting gitu untuk melakukan entah itu pelaporan, entah itu mungkin aksi kecil saja misalnya kayak spanduk yang ditempel di tumbuhan segala macam gitu kan. Nah, itu kan masyarakat sebenarnya bisa berperan. Jadi saya sepakat bahwa peran masyarakat ini merupakan peran yang paling penting dalam mewujudkan pemilu ini untuk mencapai suatu demokrasi yang lebih matang. Kemudian yang kedua soal netralitas, saya sepakat itu dengan yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi ya, bahwa netralitas ini hal yang penting dan undang-undang sebenarnya sudah mengatur itu secara lebih baik. Nah, tinggal bagaimana tadi sudah sampaikan juga di awal bahwa proses penegakan dari undang-undang ini, keseriusan dari aparat baik itu pembentuk undang-undang maupun aparat penegak hukum untuk menjalankan amanat undang-undang untuk menjaga netralitas baik itu ASN, pejabat negara maupun juga penyelenggara
pemilu. Dan saya setuju itu ya tadi yang disampaikan itu ya, bahwa seharusnya setiap orang yang terlibat aktif dalam pemilu, kalau dia sebagai pejabat negara atau sebagai pejabat publik, harus mundur gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita kaji dari segi yuridis, sebelumnya ini sudah bagus. Ada aturan, misalnya kalau dulu kita lihat ya, kalau misalnya ada anggota dewan yang mencalon sebagai calon gubernur atau calon bupati, dia harus mundur misalnya. Kalau ada calon bupati wali kota yang mencalon sebagai capres kah atau mencalon yang lain, dia harus mundur dari jabatannya. Nah, yang membuat kita agak terkaget-kaget itu adalah di tahun 2023 yang lalu, pemerintah mengeluarkan PP 553 yang merubah itu semua gitu. Bahkan sekarang itu semua menteri malah diperbolehkan untuk melakukan kampanye, walaupun menteri itu bukan anggota parpol, atau walaupun menteri itu tidak tercatat sebagai anggota kampanye resmi di KPU gitu. Nah, maka kelahiran PP 53 ini bagi saya sebagai seorang akademisi hukum ini menjadi hal yang mengkhawatirkan gitu loh. Karena kelahiran PP 53 ini akhirnya membuat pejabat negara itu bisa lebih leluasa, dalam tanda kutip, menggunakan jabatannya itu untuk memenangkan salah satu, entah itu parpol ataupun pasangan calon gitu. Maka betul sekali lagi bahwa netralitas ini harus ada kesadaran bersama, kita bersama untuk betul-betul menjaga bagaimana pemilu ini betul-betul menjadi pesta demokrasi yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi mulai dari presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di republik ini harusnya bisa menjaga sikap netralitasnya, bukan menghilangkan hak pilihnya, tidak, tapi menjaga netralitasnya supaya apa? Supaya masyarakat ini semakin yakin bahwa demokrasi yang kita jalankan ini adalah demokrasi yang serius untuk menjadi suatu negara yang lebih maju, kira-kira. Baik, berarti memang kerawanan ini terjadi, memang ada beberapa hal yang menjadi aspek juga. Salah satu tadi PP 53 yang menjadi problematika seperti itu yang disampaikan. Nah, tadi juga kita menyambung pembahasan kita sebelumnya terkait dengan masa kampanye dan lain-lain. Sejauh ini Bang Ade kalau melihat bagaimana ketika masa kampanye ini terkait intervensi politik yang dikeluarkan nanti kepada penyelenggara pemilu dan lainnya? Iya, yang pertama tentu ada rasa kekhawatiran kita ya, bahwa semoga tidak terjadi intervensi yang lebih besar lagi di masa kampanye ini untuk memenangkan entah itu salah satu parpol ataupun pasangan calon lain. Tapi kendati pun demikian, kita optimis ya. Saya sebagai akademisi itu mendorong juga masyarakat, kita harus optimis bahwa Bawaslu bisa untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan lebih baik, karena Bawaslu sebagai wasit yang bisa menentukan bagaimana arah permainan ini ke depan, maka kita dorong, kita berikan support yang lebih kepada Bawaslu untuk bisa menegakkan aturan ini betul-betul tidak tebang pilih begitu. Pokoknya siapapun yang terlibat langsung dalam merusak netralitas ASN maupun penyelenggara pemilu ataupun melakukan intervensi terhadap masyarakat, intervensi terhadap ASN dan penyelenggara pemilu, diharapkan Bawaslu langsung proses dan tidak tebang pilih dalam hal itu gitu. Dan saya yakin masyarakat akan mensupport itu, dan itu yang ditunggu oleh masyarakat dari tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri. Begitu. Baik, berarti kalau sejauh ini sendiri Bang Ari terkait dengan intervensi politik yang mungkin muncul potensi seperti itu, sikap dan langkah atau langkah konkret sudah sejauh ini disiapkan seperti apa Bang? Ya tentu kan potensi intervensi, godaan dan segala macam itu ya dari awal sudah kita sampaikan gitu. Baik kita secara pribadi maupun kepada jajaran kita gitu kan. Apalagi pileg ini nanti ada keluarga, saudara, semua itu kan. Nah, ini memang diuji gitu bagaimana kita profesional dan memang ya tidak berpihak gitu. Jadi doktrin kita itu netral sejak dari berpikir gitu, jangankan berbuat, berpikir untuk tidak netral saja tidak boleh gitu kan. Nah, ini yang sudah kita sampaikan ke jajaran kita ya, untuk ya pasti terjadi intimidasi karena itu konsekuensi kan, pengawas ini pasti secara alamiah tidak disukai ya, misalkan orang yang diawasi itu pasti biasanya tidak suka dengan orang yang mengawasi. Nah ini pasti terjadi 2019 kemarin ada yang panwascam kita dipukul misalkan, ada yang memang banyak sekali itu. Nah ini sudah kita sampaikan konsekuensi, makanya dalam rekrutmen kita itu satu kuncinya atau syaratnya pengawas ini ya bukan hanya profesional tapi harus juga berani gitu, harus berani di lapangan. Itu
pasti akan banyak sekali tantangannya gitu kan. Karena ya itu kerjanya menghimbau, melarang gitu kan, yang itu tentu dari masyarakat sebagian tidak menyukai, dilarang-larang, tidak boleh memberikan surat, baik juga pada peserta pemilu. Nah ini yang kemudian harapannya ya tinggal kembali kepada individu masing-masing gitu, apakah mau mengikuti arahan, ketentuan sesuai dengan atau memang mau melanggar gitu. Berarti memang penyelenggara pemilu pun dijamin dilindungi ya Bang ya, sampai saat ini? Iya, karena jangankan kalau melakukan kekerasan, menghalang-halangi saja, atau ada pidana menghalang-halangi penyelenggara atau Bawaslu dalam melakukan pengawasan, itu ada ancaman pidananya. Baik, berarti sudah dilakukan dan juga sudah dijamin seperti itu ya Bang Ari dan juga Bang Adip. Kita akan kembali nanti usai jeda, saudara juga pemirsa tetap di Dialog Rumah Demokrasi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Rubah Demokrasi dan tidak terasa pembahasan kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan langsung mendengarkan closing statement apa juga penyampaian atau pesan yang ingin disampaikan, rekomendasi dan lain-lain dari narasumber kita pada hari ini. Mungkin kita langsung ke Bang Ari dulu, boleh Bang, silakan. Ya, bahwa tahapan pemilu kita sudah mendekati puncak yang mana nanti kita menyalurkan suara kita pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi tahapan panjang yang sudah kita lewati ini, ya tentu kepada jajaran kami penyelenggara untuk selalu bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas agar pemilu ini bisa kita lalui dengan baik. Kepada peserta juga kami himbau untuk dapat mengetahui dan mengikuti aturan main yang sudah kita sampaikan, baik melalui rapat koordinasi maupun imbauan-imbauan yang sudah kita berikan selama ini. Dan kepada masyarakat, harapan kami untuk lebih care terhadap tahapan ini, ya kalau ada hal-hal yang dianggap itu melanggar, baik kita temui di media sosial atau langsung bisa dapat diinformasikan kepada Bawaslu, dan harapannya nanti kita proses sesuai dengan ketentuan. Baik, silakan Pak Adip. Iya, baik, terima kasih. Kalau dari saya pribadi, yang pertama untuk masyarakat, tentu ya masyarakat diharapkan peran aktif dalam pemilu ini. Jadi masyarakat betul-betul diharapkan bisa berperan, memberikan masukan, dan juga kalaupun ada indikasi kecurangan gitu, masyarakat bisa melaporkan langsung kepada aparat penyelenggara pemilu untuk ditindak langsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepada penyelenggara pemilu kita harapkan keseriusan dan kerja kerasnya untuk menyelenggarakan pemilu ini dan untuk betul-betul menjaga agar pemilu ini berjalan sesuai dengan azas yang kita harapkan bersama, luber jurdil itu. Kemudian yang ketiga, yang tak kalah penting juga adalah kepada para aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini kan bukan alat kekuasaan, aparat penegak hukum ini adalah alat negara untuk menjamin agar demokrasi ini berjalan dengan baik. Maka diharapkan juga aparat penegak hukum ini bisa, kalau ada indikasi tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilu ini, harus diproses sedemikian rupa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku juga. Kemudian yang terakhir, harapan kita bahwa untuk menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu ini perlu kajian mendalam lagi terkait dengan undang-undang, misalnya terkait dengan ASN ataupun juga penyelenggara pemilu, agar celah-celah yang menimbulkan aparat negara, ASN dan juga penyelenggara pemilu ini tidak netral itu tidak lagi terjadi untuk pemilu-pemilu di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih Bang Ari Juniarman SHMH selaku anggota Bawaslu Provinsi Jambi yang sudah hadir dan juga berdiskusi sama kita hari ini. Kemudian juga kepada Bang Adip Davega Prasna SHMH selaku akademisi yang sudah berbincang bersama kita. Menarik kutipan yang sudah saya dapatkan tadi adalah bagaimana keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat untuk menjaga kemurnian suara pemilu 2024 ini dapat menjadi penentu untuk masa depan kita. Saya Hazar Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.